tadi sudah disampaikan mengenai kewaspadaan dini ya. Jadi kewaspadaan dini itu suatu rangkaian upaya untuk menangkal satu potensi yang berbahaya ya. Dan berbahaya ini maksudnya adalah berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan ya, yang apa namanya, sehingga kita bisa meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini gitu. Jadi harapannya kalau kita bisa mencegah sedini awal, maka penyakit-penyakit yang bisa muncul itu bisa kita hindari ya sedari awal. Jadi sedari awal itu maksudnya kita bisa lebih lebih awal, lebih muda, kita harus menata hidup ya, harus mengendalikan diri dalam hal ini untuk melakukan satu upaya-upaya untuk, mengelola bagaimana tubuh kita menjadi lebih sehat ya dengan melakukan satu tindakan-tindakan baik itu adalah menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, ya mengatur pola hidup dan lain sebagainya. Jadi itu akan lebih bermanfaat gitu, ya. Jadi sekali lagi yang saya ingin tekankan bahwa mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati, ya. Mungkin kita di antara kita banyak yang sudah mengalami masalah hal ini, ya. Jadi kita bisa rasakan ya kalau keluarga kita mengalami satu sakit, atau kita sendiri yang sakit, pada saat kita mengobati pasti ada rasa kecemasan yang sangat tinggi ya, biaya yang juga akan banyak yang kita keluarkan, ya dan lain sebagainya. Ya jadi sekali lagi, apa namanya, quote bahwa mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati, jadi kita sangat setuju sekali ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan bahas pada sore hari ini 3 hal ya tentang hipertensi, hiperkolesterol, dan hipertrigliserid ya. Kenapa penyakit-penyakit ini yang kita akan bahas, sekali lagi, kasus di Indonesia ataukah di dunia ini juga masih sangat tinggi sekali ya, malah semakin banyak anak-anak muda, artinya umur-umur yang lebih muda akan, sudah sering mengalami masalah-masalah yang seperti ini. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Mungkin dari pengalaman kita, eee, dalam hal ini adalah kita ataukah keluarga kita, ataukah kita sering membaca bahwa kondisi-kondisi hipertensi yang dulu adalah hanya dimiliki oleh orang-orang tua, itu sudah semakin, apa namanya, menghilang untuk saat ini. Ataukah kita sudah mendengar, kita sudah melihat bahwa kasus-kasus hipertensi itu banyak sudah dialami oleh, usia-usia muda, ya. Ataukah penyakit hipertensi yang menyebabkan kematian itu sudah, banyak dialami juga oleh usia-usia di bawah 60 tahun atau umur 35 tahun, 30 tahun itu sudah ada yang menderita hipertensi. Hiperkolesterol dan hipertrigliserid itu juga akan apa ya, menjadi satu informasi yang cukup, apa namanya, cukup membuat kita merasa khawatir bahwa ya karena tingkat dari, informasi data dari pasien-pasien yang mengalami hiperkolesterol dan hipertrigliserid sudah semakin, banyak dan banyak apa namanya, dialami juga oleh usia-usia muda. Nah, kita akan membahas ini, yang pertama tentang hipertensi ya. Mungkin, eee, Bapak Ibu juga sudah, mengetahui lah hipertensi itu apa, ya. Jadi hipertensi, hiper berarti tinggi ya, tensi berarti tekanan darah ya. Adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri atau pembuluh darah nadi di atas angka normal ya. Nah, seringkali hipertensi itu adalah tanpa gejala ya, sehingga pasien ataukah penderita itu tidak merasakan sakit. Nah, pada pemeriksaan tekanan darah itu akan didapatkan 2 angka ya. Jadi angka yang di atas, jadi yang kita sebut sebagai sistolik itu diperoleh pada saat jantung berkontraksi. Sedangkan angka yang di bawah, yang kita sebut sebagai diastol, itu diperoleh pada saat, jantung relaksasi ataukah, apa namanya, tidak berkontraksi, namanya relaksasi, ya. Nah, sehingga dari hasil pemeriksaan tensi itu menunjukkan sekian per sekian. Jadi yang pada umumnya dalam kondisi yang kita alami secara normal itu adalah mungkin 110/70 atau 120/80 dan lain sebagainya, ya. Itu angka-angka. Jadi 120, 110 itu merupakan angka sistolik ya, jadi didapatkan pada saat, jantung kita dalam kondisi, berkontraksi. Angka di bawahnya kita sebut sebagai diastolik, tadi pada saat jantung kita, mengalami relaksasi gitu, ya. Nah,
ini adalah angka-angka yang menjadi satu panduan sebagai acuan buat kita kapan tekanan darah kita disebut normal, ya, kapan tekanan darah kita disebut sebagai hipertensi, ya. Nah, normal itu sistoliknya di bawah 120. Tentu di bawahnya itu pun juga harus dengan angka yang normal, ya. Jadi terlalu di bawah juga tidak normal, ya. Nah, diastoliknya juga di bawah 80. Nah, kondisi yang di atasnya itu kita sebut sebagai prehipertensi, ya. Prehipertensi dengan sistolik 120 sampai 139, ya, dan diastoliknya 80 sampai 89. Kapan disebut sebagai hipertensi grade 1, ya, jika sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Dan hipertensi grade 2 itu bila mana di atas daripada 100, sistoliknya 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Nah, ini oleh dunia sudah menyepakati bahwa ini angka-angka yang kita pakai sebagai acuan, ya, untuk mengatakan kapan kita normal dan kapan kita mengalami hipertensi. Nah, Bapak Ibu, kasus hipertensi itu bisa terjadi mulai pada umur-umur 20-an, ya, sampai di atas dari 90, ya. Nah, pada kasus yang rentan, ya, usia-usia yang rentan itu dialami pada umur-umur di atas 60 tahun, ya. Jadi tingkat persentasenya itu bisa lebih dari 50%. Nah, apakah di bawah 60 tahun itu apakah tidak terjadi? Itu juga terjadi, ya. Ini seperti tadi saya sampaikan bahwa berita-berita ataukah informasi yang kita dapat umur yang 30 tahun ke atas, ya, dari umur 30 tahun itu sudah sampai hampir, ya, 15% sudah ada yang mengidap hipertensi. Jadi kita pada umumnya sekarang ini yang ada di Zoom ini mungkin sekitaran 40 tahun ke atas. Berarti kalau 40 tahun ke atas kita sudah hampir menyentuh di angka 22% atau lebih tinggi barangkali, ya, ini salah satu risiko bahwa umur memang sangat mempengaruhi, ya. Jadi sekali lagi usia merupakan faktor risiko yang paling sering menjadi penyebab peningkatan tekanan darah. Jadi semakin tua ataukah usia umur semakin lebih lebih tua, maka menyebabkan potensi terjadinya risiko hipertensi lebih besar, ya. Nah, apa penyebab dari hipertensi ini, ya? Jadi sekitar 90%, ya, penderita hipertensi itu tidak mengetahui ataukah tidak diketahui penyebabnya. Jadi tiba-tiba dalam satu kondisi mau melakukan pengukuran tekanan darah begitu ataukah melakukan medical check up di sebuah fasilitas kesehatan, didapatkan tekanan darahnya, ya, sangat tinggi gitu, ya. Baru pasien menyadari, "Oh, saya ternyata memiliki hipertensi," gitu. Jadi selama ini tidak ada bergejala, tidak ada keluhan-keluhan, tiba-tiba setelah dicek memakai sphygmomanometer, oh, ini ternyata tekanan darah saya langsung tinggi. Nah, kondisi yang seperti ini yang disebut sebagai hipertensi primer, ya, atau hipertensi esensial. Jadi boleh bilang tidak tahu apa penyebabnya begitu, ya. Nah, pada umumnya kondisi yang seperti ini oleh karena faktor keturunan, ya. Jadi apakah orang tuanya ataukah kakek neneknya, ya, yang sudah sebelumnya memang mengidap hipertensi, kemudian diturunkan ke anaknya, ya, ataukah ke cucunya gitu. Nah, tadi disebutkan ada yang disebut sebagai hipertensi primer atau esensial dan sekarang kita sebut sebagai hipertensi sekunder. Nah, hipertensi sekunder ini itu menandakan bahwa ada yang menyebabkan. Jadi ada yang menyebabkan hipertensi itu muncul, ya. Yang pertama adalah
5-10% itu hipertensi berhubungan dengan penyakit ginjal. Jadi sangat jelas ya, sangat jelas penderita gagal ginjal itu pasti memiliki tekanan darah yang tinggi. Ya, penyebab yang lain biasanya karena kelainan hormonal, ya, kelainan hormonal, kemudian karena pemakaian obat-obatan tertentu, ya, jadi biasanya pada ibu-ibu. Nah, hal yang lain penyebabnya adalah karena kegemukan, ya, atau obesitas. Ya, kemudian gaya hidup yang tidak aktif, artinya jarang untuk berolahraga, gitu. Kemudian juga ada faktor stres, ya, juga ini menjadi pemicu yang sangat sering. Bagi yang sering ataukah banyak dan rutin meminum alkohol itu juga menjadi salah satu penyebab, ya. Kemudian ini masalah garam-garaman, ya, makanan yang terlalu asin itu juga menjadi apa namanya, pemicu ya untuk timbulnya hipertensi ini. Jadi sekali lagi hipertensi yang sekunder ini adalah ada yang menyebabkan munculnya hipertensi, ya. Nah, apa saja yang menjadi faktor ya, faktor pencetus sekali lagi adalah keturunan ya, jadi kemudian umur seperti tadi sudah saya sampaikan, asupan makanan yang tinggi ya, asupan makanan garam terutama ini yang tinggi, kemudian obesitas ya, obesitas, kegemukan. Jadi orang yang gemuk ya punya potensi untuk terjadinya hipertensi yang lebih besar. Kemudian stres, tadi saya sampaikan ya, kebiasaan merokok dan minum alkohol yang banyak dan sering, yang rutin, ini juga menjadi penyebab. Kemudian makan makanan yang tinggi lemak dan ataukah yang mengandung kolesterol yang tinggi, serta kurangnya olahraga. Ya, sekali lagi ini merupakan faktor pencetus ya untuk bisa timbulnya seseorang mengidap penyakit hipertensi. Nah, apa sih yang sebenarnya kita tidak inginkan ataukah kita takutkan ya kalau seseorang menderita hipertensi kemudian tidak menjalani satu terapi ataukah pengobatan yang adekuat ya. Nah, beberapa yang kita ketahui ya bahwa penyakit-penyakit komplikasi yang sering ya yang sering terjadi adalah satu terjadinya stroke ya, terjadinya stroke. Jadi pecahnya pembuluh darah di daerah otak mengakibatkan aliran darah yang menuju ke daerah otak tersebut tidak teraliri darah sehingga sel-sel otak tersebut mengalami kematian. Ya, ini yang kita sebut sebagai stroke. Demikian juga pada daerah mata itu bisa terjadi retinopati. Ya, juga pembuluh darah di daerah retina juga mengalami pecah dan di sana mengakibatkan kerusakan pada retina. Pada jantung ya, pada jantung itu biasa kita sebut sebagai penyakit jantung koroner ya. Jadi jantung koroner ini terjadinya apa namanya? Bisa karena penyumbatan ataukah aliran darahnya jadi terhambat di sana ya, memperdarahi sel-sel otot-otot jantung di sana juga mengalami masalah sehingga kerja dari jantung tersebut juga menjadi tidak normal ya. Bisa juga menyebabkan pembesaran jantung kiri ya. Pembesaran jantung kiri ini oleh karena jantung bagian kiri ventricle ya itu adalah fungsinya untuk memompakan jantung. Jadi kalau tekanan perifer ya tekanan di bagian jauh dari jantung itu sangat tinggi mengakibatkan jantung akan bekerja lebih keras lagi, dan lebih keras lagi. Akibatnya adalah otot-otot jantung di bagian kiri, ventrikel kiri itu akan mengalami pembengkakan dan lambat laun itu nanti mengakibatkan gagal jantung. Ya, jadi kalau seandainya kemampuan jantung sudah tidak terkompensasi lagi, tidak mampu untuk berkompensasi lagi, maka menyebabkan payah jantung atau kita sebut sebagai gagal jantung. Nah, hipertensi juga menyebabkan gagal ginjal, ya. Ini sangat jelas kaitannya, ataukah gagal ginjal juga bisa menyebabkan hipertensi.
Nah, kemudian ada juga satu penyakit yang kita sebut sebagai peripheral arterial disease. Jadi satu gangguan pada arteri ya, yang terutama pada tungkai bawah ya, yang daerah yang paling jauh dari jantung, itu juga menyebabkan sebagai nanti sebagai suatu penyakit yang pada umumnya itu oleh karena penyumbatan ya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang hipertensi, sekarang kita membahas tentang kolesterol ya. Jadi kolesterol itu adalah suatu materi halus ya yang menyerupai lemak yang ditemukan dalam aliran darah dan semua sel. Jadi kolesterol itu adalah apa ya, yang alami yang kita miliki ya. Jadi eh, memang dihasilkan oleh tubuh begitu ya. Nah, kolesterol ini juga sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita. Nah, yang kita takutkan adalah kelebihannya, ya, kelebihan dari kolesterol tersebut, ya. Nah, kenapa kolesterol itu penting, ya? Itu karena dapat memproduksi selaput sel, ya, dan berbagai jenis hormon, ya, serta beberapa fungsi lainnya. Nah, jadi kolesterol dalam kondisi yang normal itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan memang tubuh memproduksi kolesterol dalam apa namanya, dalam kondisi yang normal kalau kita memang dalam hidup yang normal ya. Nah, kolesterol sekali lagi kolesterol itu 75% itu berasal dari tubuh, jadi memang diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan 25%-nya itu berasal dari makanan. Nah, inilah eh, yang terjadi kondisinya terbalik ya. Jadi karena asupan dari makanan yang kita makan sehari-hari banyak mengandung kolesterol, bahkan kandungannya memang banyak menyebabkan mengandung kolesterol yang kita makan, ini persentasenya jadinya terbalik ya. Yang 75%-nya nanti bisa semakin rendah, sedangkan yang dari luarnya 25%-nya akan semakin tinggi. Nah, kondisi-kondisi inilah yang kita sebut nanti sebagai hiperkolesterol ya. Nah, ini sebagai acuan buat Bapak Ibu ya, berapa nilai normal dari kolesterol tersebut ya. Ini contoh, kalau total kolesterol itu normalnya kurang dari 200 mg per desiliter ya. Jika sudah melebihi dari 240 mg itu sudah tergolong sangat tinggi ya. Nah, kolesterol itu biasanya kita lihat ada disebut sebagai LDL ya, low density, kemudian ada disebut sebagai HDL ya, high density. Nah, LDL ya, ini yang kita sebut sebagai lemak jahat ya. Kalau HDL ini yang disebut sebagai lemak yang baik ya. LDL itu normalnya kurang dari 100 ya. Tapi kalau dia lebih sampai 190 itu sudah sangat tinggi sekali. Nah, sedangkan HDL itu normalnya lebih dari 40. Nah, kondisi kita sebut triglycerid ya, lemak darah yang lain kita sebut sebagai triglycerid itu normalnya adalah kurang dari 150 mg per desiliter. Tapi kalau melebihi 500 itu sudah sangat tinggi sekali. Ya, ini Bapak Ibu bisa jadikan sebagai patokan kapan kita dikatakan memiliki kolesterol yang normal, kapan yang apa namanya tinggi ya, ataukah TG yang normal dan TG yang tinggi. Nah, sebagai tambahan ada LDL dan HDL ya. Ya, LDL low density lipoprotein ya, ini disebut sebagai kolesterol jahat ya karena kenapa dibilang jahat ya, dalam kondisi yang tinggi ya dan lama beredar di dalam pembuluh darah itu bisa berpotensi untuk menyebabkan terjadi penyumbatan dalam pembuluh darah yang kita sebut sebagai atherosclerosis ya. Nah, ini yang saat ini banyak menjadi bahan perbincangan ya, bahwa LDL ini memang harus kita tekan ya, harus kita hindari jangan sampai meningkat terlalu tinggi sekali ya, karena bahayanya adalah pada gangguan aliran darah karena bisa menyebabkan penyumbatan. Sedangkan lawannya
yang kita sebut sebagai HDL, high density lipoprotein, ini yang kita inginkan bahwa dalam kadar di dalam darah dialah yang lebih lebih tinggi ya. Karena fungsinya adalah mencegah ya terjadinya penyumbatan ya eh, oleh lemak jahat maupun oleh trigliserid. Nah, ini beberapa jenis makanan ya yang dalam kadarnya itu kalau diukur oleh ahli gizi banyak yang mengandung sumber-sumber kolesterol ya. Saya tidak mengatakan bahwa makanan-makanan ini tidak boleh dimakan ya, tetapi yang saya sampaikan adalah porsinya mungkin dikecilkan dan tidak terlalu sering begitu ya. Yang namanya suka makan ya tentu berkeinginan untuk makan, tetapi tetapi eh, jumlahnya mungkin kita bisa kurangi dan waktu untuk makannya juga tidak sesering yang diinginkan ya. Ada beberapa makanan-makanan yang memang enak. Jadi makanan yang sedap ya dengan ramuan yang apa namanya yang menarik ya enak untuk dimakan itu memang enak sekali. Tetapi di dalamnya memang juga ada kondisi yang memang kita harus hindari ya tidak terlalu banyak ya. Kemudian kalau untuk triglyceride ya, triglyceride ini adalah satu lemak tubuh yang memang terjadinya itu akibat dari konsumsi karbohidrat yang tinggi ya. Jadi karbohidrat kalau dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi, penyimpanannya itu dalam bentuk lemak. Jadi mohon maaf misalnya orang yang perutnya buncit ya, buncit oleh karena memang penumpukan lemak, itu biasanya disertai dengan trigliserid yang tinggi ya. Karena lemak-lemak yang maaf, karbohidrat yang dikonsumsi berlebihan ya di samping akan mengakibatkan terjadinya gula darah yang tinggi, itu sebagian memang akan tertimbun dalam bentuk lemak yang dalam hal ini disebut sebagai trigliserid ya. Jadi trigliserid yang tinggi itu biasanya disertai dengan nah ini ya. Jadi total kolesterol yang tinggi juga, LDL-nya yang tinggi, tetapi HDL-nya yang rendah. Ya, jadi tingginya trigliserid ini menyebabkan bisa terjadinya penyakit jantung koroner dan diabetes. Nah, ini tadi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi trigliserid memang didapatkan dari asupan karbohidrat yang tinggi disertai juga dengan adanya peningkatan kolesterol ya, tingginya LDL dan rendahnya HDL. Jadi sumber-sumber trigliserida yang namanya karbohidrat ya tentunya banyak yang makan makanan yang camilan yang berasal dari tepung ya, ada es krim misalnya dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan jangan mengkonsumsi itu, tetapi porsinya dikecilkan ya dan makannya juga tidak sesering mungkin gitu, ya. Nah, sama dengan hipertensi Bapak Ibu ya, ternyata hiperkolesterol dan trigliserid ini juga banyak dipicu oleh hal-hal yang seperti begini ya. Jadi kondisi berat badan ya, karena sekali lagi asupan karbohidrat yang tinggi, maka sebagian disimpan dalam bentuk lemak sehingga lemaknya banyak tertimbun di dalam perut ya, perutnya menjadi buncit ya. Kalau kita ukur ya lingkar perutnya itu ini sebagai panduan saja pada wanita harapannya itu di bawah dari 80 cm ya. Kalau pria harapannya di bawah dari 102 cm. Tapi kalau sudah melebihi itu, apalagi sudah sangat lebih sekali ya itu tolong hati-hati ya. Kebiasaan aktivitas yang terlalu banyak untuk diam begitu ya, itu juga sebenarnya punya potensi ya untuk apa namanya tidak banyak membakar lemak dan lain sebagainya, jadi punya potensi untuk meningkatkan kolesterol maupun TG. Kebiasaan merokok juga ya dan ada faktor keluarga yang bisa menyebabkan keturunan. Apa menurunkan
pada anaknya ataukah cucunya. Jadi hampir sama ya antara hipertensi, hiperkolesterol dan trigliserid. Ya, kenapa kelebihan kolesterol tersebut sangat berbahaya ya? Pertama adalah kolesterol memang kalau di dalam darah terlalu tinggi ya, memang dia akan beredar di dalam darah dan pada satu kondisi tertentu ya itu bisa terjadi satu kondisi penyumbatan ya, penyumbatan yang tentunya ini pasti akan memakan waktu yang lama. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau ada pembuluh darah arteri yang tersumbat yang menuju ke otak misalnya, itu bisa menyebabkan terjadi gangguan pada aliran darah dan bisa menyebabkan stroke ya, yang kita sebut sebagai stroke ischemic ya, atau stroke karena penyumbatan. Demikian juga kalau terjadi di jantung ya, bisa menyebabkan infak miokard namanya, oleh karena penyumbatan aliran darah pada pembuluh darah ya, pada arteri di bagian di bagian kaki itu juga bisa menyebabkan terjadi penyumbatan-penyumbatan. Nah, semuanya ini kita sebut sebagai aterosklerosis ya. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, jadi penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah akibat dari tertumpuknya kolesterol, tertumpuknya trigliserid ya. Ini memang sangat berbahaya. Ya, normalnya ya aliran darah pada pembuluh darah itu harusnya tidak terhambat atau tidak mengalami hambatan ya. Tapi kalau kondisi-kondisi yang seperti ini ya menyebabkan terjadi aliran darah pasti akan lebih melambat dan potensi untuk terjadinya penumpukan-penumpukan endapan dalam kolesterol maupun trigliserid dalam pembuluh darah itu pasti akan besar sekali ya. Nah, Dok, nggak ada suaranya, Dok. ya, tentunya ini yang diharapkan adalah merubah gaya hidup, ya, pola hidup. Yang kedua, ya, tentu kalau terlalu tinggi sekali, itu tentu harus kita dibantu dengan obat-obatan, ya. Kayak merubah perilaku, ya, merubah perilaku itu bisa dari mengatur pola makan, ya, mengurangi asupan garam, kemudian hindari alkohol dan rokok, ya, ini faktor-faktor yang tadi menjadi penyebab terjadinya hipertensi, ya. Kemudian mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Ya. Kemudian olahraga yang teratur. Olahraga yang dimaksud di sini adalah olahraga aerobik, ya. Olahraga aerobik, jadi bisa dengan jalan cepat begitu, jalan 30 sampai 45 menit, ya, 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan ya terapi-terapi hipertensi yang non farmakologis ya. Nah, kalau secara farmakologi ya, terapi hipertensi secara farmakologi ya, bahwa pengobatan farmakologi ini pada prinsipnya adalah mendahulukan pengobatan kausal. Jadi kita harus tahu dulu hipertensinya ini oleh karena apa ya. Oleh karena apa? Misal oleh karena bisa dari hiperkolesterol ya. Jadi kita berikan obat yang anti hiperkolesterol. Bisa juga oleh karena gagal ginjal. Jadi kita bisa ngobatin penyakit ginjalnya dulu ya atau oleh penyebab-penyebab yang lain. Jadi pengobatan pada hipertensi itu lebih diutamakan kepada pengobatan kausalnya. Nah, sedangkan pengobatan hipertensi yang esensial, yang primer, itu ditujukan untuk menurunkan tekanan darah dengan harapan untuk memperpanjang umur dan mengurangi timbulnya komplikasi. Jadi itu. Nah, jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu, ya, jadi sangat berbeda. Tentunya kalau orang yang memiliki penyakit hipertensi itu harus dicari tahu penyebabnya apa. Nah, kalau penyebabnya sudah kita ketahui, itu harus diobati ya. Karena kalau tidak diobati, maka hipertensinya pasti akan terus muncul ya. Walaupun penderita tersebut selalu untuk minum obat hipertensi. Nah, obat-obat hipertensi yang kita minum bagi penderita
hipertensi itu biasanya pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi esensial ya oleh karena keturunan seperti itu. Nah, yang terjadi saat ini adalah obat hipertensi itu tidak ada yang menyembuhkan ya, tetapi hanya sifatnya mengontrol saja. Ya, kayak seringkali kita dapat saran dari dokter, Bapak Ibu obatnya terus diminum ya seumur hidup. Nah, itu artinya bahwa obat yang kita minum itu adalah untuk mengontrol. Sebab apa? Kalau obat tersebut tidak dikonsumsi, maka tekanan darah akan balik lagi dia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa obat-obatan hipertensi itu tidak menyembuhkan, ya. Dia hanya bisa sifatnya hanya mengontrol saja, gitu. Oke, ini terapi-terapi untuk mengontrol kolesterol dan trigliserid, ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya kalau kita perhatikan sama saja, ya, sama antara hipertensi yang tadi saya jelaskan ya. Jadi apa-apa sih yang harus kita hindari dan kita bisa lakukan ya. Tentu makanan-makanan yang menjadi yang mengandung kolesterol itu tentu harus dihindari ya. Kalau bisa memang dihindari ya. Kalau tidak mau mungkin dari sisi volume dan intensitasnya mungkin dikurangi ya. Kemudian tentu olahraga ini sangat-sangat dianjurkan ya. Ya, tadi saya sampaikan apa sih yang kita bisa pakai ukuran untuk mengatakan bahwa berat badan kita ataukah lingkar perut kita sudah mencapai normal seperti itu, yaitu kalau kita ukur lingkar perut kita kalau kurang dari 88 cm bagi wanita, kalau dari laki-laki misalnya kurang dari 102 cm, nah ini yang kita inginkan ya kalau kita mau ada angka-angka yang bisa kita sebagai pakai acuan, ya. Nah, eee, dari penjelasan saya, ya, dari apa yang tadi saya jelaskan bahwa, eee, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, ya, itu terkadang juga berasal dari, kondisi-kondisi yang tidak sehat juga, Bapak, ya. Eee, Banyak juga yang, mengalami satu kondisi yang memang tidak bisa membuat kondisi makanan tersebut juga sehat pada saat kita makan. Misalnya terjadinya banyak pengawet, ya. Ada banyak bahan pengawet yang dicampurkan di dalam makanan tersebut, ya. Kandungan pestisida juga yang saat ini juga sangat banyak dilakukan, ya. Ada kondisi-kondisi kebiasaan buruk kita merokok, minum alkohol yang berlebihan dan lain sebagainya, ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya pengaruh pada tubuh kita. Jadi pada saat kita makan. Nah, apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat itu masuk dan menjadi makanan konsumsi kita? Ada yang kita sebut sebagai partikel bebas, ya. Jadi partikel bebas adalah satu kondisi di mana tidak terikat, ya. Jadi elektronnya tidak terikat. Jadi ada atom biasanya mereka berpasangan, ya. Jadi kalau ada kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan, ya, ada elektron yang terlepas dari pasangan atom itu. Nah, pasangan yang terlepas tersebut, ya, eee, itulah yang menyebabkan ketidaknormalan dari sel tersebut. Nah, sel yang tidak normal inilah yang berakumulasi, ya, dia menyebabkan terjadinya kerusakan pada susunan-susunan sel ataukah susunan dari organ tersebut. Nah, potensi kerusakan dari sel-sel ataukah yang yang membentuk organ tersebut, kalau ini tidak diperbaiki dengan baik, maka akan menyebabkan suatu kerusakan dari sel ataukah dari organ ini. Nah,
Bila mana itu terus berlanjut, ya, maka organ tidak akan memiliki fungsi yang apa namanya, yang baik. Inilah yang nanti akan menyebabkan suatu proses kematian. Nah, kalau kita menceritakan sedari kecil ya, proses itu tentunya pasti akan memakan waktu yang demikian lama, Bapak Ibu, ya. Itulah makanya kalau kita bisa, memperbaiki diri, ya, artinya memelihara kesehatan kita sedari awal, ya, tentu ada hal-hal yang dapat kita hindari, ataukah tubuh kita akan selalu terjaga kesehatannya, ya, sampai kita bisa berumur panjang, ya. Artinya organ-organ vital dan non vital yang ada di dalam tubuh kita itu masih, memiliki fungsi yang baik untuk tetap menjaga kesehatan kita. Ya, kita balik lagi ke masalah adanya partikel bebas ini, ya. Jadi memang diakui bahwa masuknya partikel bebas ke dalam tubuh itu akan merusak keseimbangan semua keseimbangan yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi sekali lagi susunan sel, susunan apa namanya, sel-sel yang membentuk organ kita itu akan juga mengalami satu proses kerusakan di samping terjadi ketidakseimbangan hormonal, ketidakseimbangan enzim dan lain sebagainya. Semuanya ini yang mengatur kehidupan kita dengan baik. Ya. Nah, untuk bertahan hidup, ya sel di dalam tubuh kita tuh butuh di apa namanya proses regenerasi, diregenerasi. Jadi untuk membuat organ tetap bekerja dengan baik, jadi sel yang mati itu harus tergantikan dengan sel yang baru. Ya. Inilah proses yang terjadi uh, pada tubuh kita, ya, di saat kita mengalami satu kondisi sakit, misalnya, yang pasti organ atau sel yang ada di dalam apa namanya di dalam tubuh kita itu pasti mengalami satu kerusakan. Nah, kerusakan inilah yang harus diregenerasi. Ya, tubuh kita memang memiliki kemampuan untuk melakukan regenerasi, tetapi seiring dengan umur, ya, seiring dengan umur, kemampuan untuk regenerasi tersebut juga pasti akan mengalami penurunan, ya, pasti akan mengalami penurunan. Nah, ini juga kita harus ketahui bersama Bapak Ibu, ya. Jadi kemampuan umur pada saat masih dewasa, ya, jadi umur 20 tahun ke atas, ya, dibandingkan dengan umur 60 tahun ke atas, ya, kemampuan sel kita untuk memperbaiki diri itu pasti akan lebih rendah di usia umur 60 tahun ke atas. Nah, dalam kondisi yang seperti ini harus ada asupan di dalam makanan kita yang memang bisa untuk mengaktifkan kembali ya sel-sel kita. Nah, syukurnya kita sekarang ada di dalam komunitas ya. Saat ini kita bergabung bersama AFC ya, diperkenalkan dengan sebuah produk ya yang tadinya kita sebut sebagai SOP 100 ini sudah berubah menjadi di-upgrade menjadi SOP Subarasi. Ya. Jadi SOP Subarasi adalah penyempurnaan dari SOP 100 ya. SOP Subarasi ini sudah suatu produk makanan yang super powerful ya. Jadi saya katakan ini memang jenis makanan kesehatan yang sangat-sangat membantu sekali tubuh kita ya, karena beberapa sudah memiliki paten-paten yang sangat baik yang seperti tadi saya ceritakan. Jadi di saat tubuh kita mengalami satu proses kerusakan dan kematian, memang itu memang harus segera untuk dilakukan pergantian ya. Jadi dengan kemampuan dari SOP ini ya, yang membantu memperbaiki dan mengaktifkan sel-sel yang tidur yang kita sebut sebagai stem cell ini nanti. Ini yang memang saat ini dicari-cari oleh dokter sebenarnya ya. Tadi kalau Bapak Ibu sempat mendengarkan bahwa obat hipertensi bukan
untuk menyembuhkan, ya, hanya untuk mengatasi gejalanya saja. Nah, kadang ini yang memang sering dilakukan, ya, hanya untuk mengobati. Sebab kalau tidak diberikan obat anti hipertensi tersebut, maka hipertensinya akan naik. Ini menandakan bahwa obat hipertensi itu memang tidak untuk menyembuhkan. Nah, sumber dasarnya itu adalah karena kerusakan dari sel, ya, baik ada di dalam sel jantung maupun sel pembuluh darah, bukan pada organ-organ yang lain yang mempengaruhi terjadinya hipertensi. Kalau ini yang tidak diperbaiki, sel-sel yang menyebabkan kerusakan, yang rusak dan yang mati ini tidak diregenerasi, maka tidak mungkin hipertensi itu akan bisa bisa membaik. Itu maksud saya. Jadi dengan asupan kita sudah mengkonsumsi SOP Subarasi ini, yang di dalamnya adalah terkandung makanan-makanan, sumber-sumber makanan nutrisi yang sangat baik sekali, ya, yang sudah diteliti, yang sudah dipatenkan mampu untuk mengaktifkan sel-sel yang tidur yang kita sebut sebagai stem cell, di mana stem cell tersebut adalah merupakan induknya sel yang mampu untuk menggantikan, ya, menggantikan sel yang mati dan yang rusak, maka seolah-olah usia kita itu akan dibalikkan ke usia yang lebih muda. Jadi misal saja umur 30 tahun, ya, pembuluh darah kita, jantung kita tidak mengalami suatu masalah apapun. Ya, pada saat umur 40 tahun baru kita mengalami satu keluhan ataukah gejala yang mengarah ke hipertensi misalnya ataukah kegangguan jantung. Ya, dengan mengkonsumsi Subarasi ini, ya, yang di dalamnya memang memiliki paten untuk regenerasi, kerusakan dan kematian sel-sel jantung dan pembuluh darah yang terjadi selama 10 tahun, 30 tahun menjadi 40 tahun, 10 tahun itu lambat laun bisa dikembalikan ke kondisi yang lebih mudah. Ya. Sekali lagi ini tentu bukan kita seperti membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, ya. Jadi lalu ada faktor-faktor yang lain juga yang mempengaruhi begitu, ya. Nah, tetapi yang saya yakini bahwa makanan kesehatan ini memang sangat membantu sekali untuk mengembalikan, ya, membuat sel-sel kita menjadi lebih mudah, ya, organ-organ kita menjadi lebih berfungsi kembali sehingga secara performan dari orang yang meminum, orang yang mengkonsumsi produk ini akan menjadi lebih sehat, gitu. Ya. Tadi saya sempat menyampaikan tentang stem cell, ya. Kalau kita lihat di gambar yang sebelah kiri, ya, itu foto sebuah stem cell dalam sebuah mikroskop, ya. Ya. Sedangkan yang di sebelah kanan ini penjelasannya bahwa dalam stem cell itu dia bisa melakukan dua hal, ya, dia bisa membelah diri menjadi dirinya sendiri dan membelah diri juga untuk menjadi sel yang akan diperbaiki. Ya, maaf. Nah, ini yang stem cell. Kenapa tubuh kita menjadi besar? Kenapa luka yang terbuka itu menjadi tertutup kembali? Ya, jadi jawabannya adalah melalui stem cell ini. Ya, jadi stem cell itu bisa mengcopy menjadi dirinya sendiri, ya, dan dia berdiferensiasi, dia menjadi sel yang akan dia perbaiki. Jadi stem cell ini tidak memiliki bentuk, ya, dan dia keistimewaannya adalah dia bisa membentuk sel yang dia ingin perbaiki. Misalnya sel-sel saraf misalnya, atau sel-sel jantung, ya, sel rambut misalnya. Jadi dia bisa berubah bentuk menjadi sel saraf, bisa berubah bentuk menjadi sel jantung, ya, berubah bentuk menjadi sel rambut. Bila mana, ya, bila mana organ-organ pada saraf, pada jantung, pada rambut tersebut mengalami kerusakan atau kematian. Jadi ada semacam komunikasi, ya, antara antara organ jantung, organ saraf, organ rambut, ya. Dia menyampaikan pesan kepada stem cell mengatakan bahwa tolong saya diperbaiki. Ya, tolong saya diperbaiki. Banyak organ saya yang mengalami mati dan kerusakan.
itu pesan-pesan yang apa namanya, yang tersampaikan ke dalam stem cell. Nah, jadi SOP subarasi yang di dalamnya tuh mengandung asam amino yang cukup banyak, yang itulah yang akan bisa mengaktifkan ya stem cell ini yang saya sebut sebagai growth factor ya. Istilah saya sebagai growth factor yang mengaktifkan stem cell untuk bekerja kembali. Jadi yang tadi kita dibilang kan sel-sel yang tidur ya, kalau memang stem cell pada umur 20 tahun ya itu memang dia tidur karena tubuh kita dianggap sudah dewasa. Nah, pada saat sel-sel yang tidur itu diaktifkan kembali, itulah terjadi suatu pesan-pesan message yang disampaikan dari organ yang mengalami kerusakan untuk dilakukan perbaikan kembali. Makanya ada eh, testimoni ya, sekali lagi ini testimoni pasien yang tadinya ada penyumbatan jantung, itu kenapa bisa membaik sekarang jantungnya. Orang yang mengalami stroke, kenapa tiba-tiba bisa beraktivitas, ya tadinya tidak bisa jalan, sekarang bisa jalan dan sebagainya. Itu adalah satu proses-proses apa namanya pergantian dari sel-sel yang rusak, yang mati digantikan oleh stem cell. Jadi penjelasan sedikit ya tentang apa namanya tentang stem cell. Nah, paten yang kedua lagi tentang SOP Subarasi atau SOP 100 ini adalah kemampuan dia untuk melancarkan aliran darah. Ya, jadi SOP Subarasi itu bukan obat untuk kolesterol, ya, bukan obat untuk trigliserid, bukan juga obat untuk hipertensi. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya, ya ini sekali lagi ini suatu proses yang demikian rumit ya, yang terjadi di dalam tubuh kita, ya. Jadi kalau seandainya proses regenerasi sel itu terjadi, ya, kalau proses regenerasi sel terjadi, kerusakan-kerusakan di dalam pembuluh darah, kerusakan pada jantung misalnya, itu lambat laun terjadi perbaikan-perbaikan secara otomatis Bapak Ibu, ya secara otomatis permukaan dari pembuluh darah itu pasti akan lebih halus dia. Ataukah kerusakan-kerusakan sel-sel jantung itu pasti akan lebih apa namanya, lebih sedikit terjadi. Sehingga fungsi jantung, fungsi pembuluh darah sebagai tempat untuk dialiri darah itu pasti akan lebih halus. Nah, akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Permukaan yang halus itu pasti akan lebih meningkatkan aliran darah, ya. Di samping ada satu kondisi bahwa kekentalan darah dalam hal ini ya yang disebabkan oleh kolesterol maupun trigliserid itu juga pasti akan lebih diencerkan oleh kemampuan dari SOP Subarasi ini. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia memiliki fungsi untuk itu. Ya. Subarasi juga mengandung satu kandungan yang bahan aktif yang sudah ditambahkan lagi yang kita sebut sebagai fruit flow peptida. Ya, inilah yang apa namanya, yang membantu menormalkan trombosit untuk tidak terlalu agresif di dalam pembuluh darah. Ya, membantu untuk tidak terjadinya agregasi trombosit. Nah, agregasi trombosit ini itu bisa terjadi dalam kondisi kerusakan dalam pembuluh darah. Ya, kalau terjadi proses peradangan di dalam pembuluh darah, itulah yang memicu untuk menarik trombosit-trombosit yang abnormal itu untuk berkumpul di satu tempat dan secara kondisi yang abnormal itu bisa terjadi penyumbatan. Nah, inilah yang apa namanya diperankan oleh fruit flow peptida yang ada di dalam SOP Subarasi itu untuk mencegah terjadinya satu apa namanya penumpukan trombosit yang abnormal. Nah, ini sangat luar biasa ya. Jadi penemu dari fruit flow peptida ini menggabungkan dia ke dalam satu apa namanya dalam satu kemasan SOP Subarasi itu akan lebih membuat satu potensi dari Subarasi ini untuk apa namanya sebagai bahan yang bagus sekali untuk bagi pembuluh darah kita. Ya, sekali lagi fruit flow peptida yang ada di dalam Subarasi ini, ya itu akan mencegah terjadinya penumpukan trombosit, ya, di mana penumpukan ini diinisiasi oleh adanya suatu kerusakan di dalam pembuluh darah oleh akibat suatu proses-proses peradangan, ya. Nah, kandungan yang lain lagi adalah sarden peptida.
ya SAR dan peptida ini melalui melalui uji klinis ya dan paten memang dipatenkan sebagai obat untuk anti hipertensi ya. Ini sudah menjadi satu produk yang dipatenkan, tentu memang memiliki satu kegunaan ya untuk menurunkan tekanan darah, di samping juga dengan ada kegunaan-kegunaan yang lain. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi-kondisi yang seperti ini ya, sekali lagi tadi saya menyampaikan bahwa organ pembuluh darah dan jantung yang memang menjadi apa namanya, eee eee, penyalur dari oksigen dan nutrisi makanan ke seluruh sel. Kalau dengan kondisi yang sehat, tentunya organ yang dialiri oleh darah ya, itu pasti akan mendapatkan satu asupan darah yang cukup baik. Akan tetapi bila mana terjadi satu aterosklerosis ya, ataukah adanya juga apa namanya, bekuan-bekuan darah misalnya ya, ini tentu akan mengakibatkan suatu kondisi yang tidak baik ya, buat aliran darah di dalam, ke suatu organ sehingga terjadi satu penyumbatan-penyumbatan. Ini yang tidak kita inginkan ya. Jadi sedini mungkin kita memelihara kesehatan jantung dan pembuluh darah kita, itu pasti akan lebih baik ya untuk kelangsungan dari kehidupan kita ya, itukah kelangsungan dari kehidupan organ jantung dan pembuluh darah kita. Ya, ini beberapa hal yang bisa kita jadikan perhatian Bapak Ibu ya. Kesimpulannya saya seperti begini ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk apa namanya, menjaga kesehatan pembuluh darah supaya tetap sehat dan lancar. Jadi lakukan pola makan yang sehat, yang menghindari membatasi minuman yang beralkohol, lalu berolahraga, menjaga berat badan, berhenti merokok, ya. Kalaupun kita harus mengkonsumsi satu makanan kesehatan, yang saya anjurkan adalah konsumsi SOP Subarasi ya secara rutin, ya. Mengenai dosis berbeda-beda setiap orang, ya. Tapi rutinitas ini yang paling penting, ya. Karena SOP Subarasi yang memiliki paten untuk meregenerasi sel-sel yang rusak, ya, melancarkan aliran darah. Kalaupun misalnya terjadi satu kondisi agregasi, dia bisa mencegah agregasi trombosit. Dan kalau bagi pasien-pasien yang untuk anti hipertensi, yang menderita hipertensi, dia pasti akan menurunkan hipertensinya. Tapi jangan takut, ya, Subarasi tidak akan menurunkan tekanan darah yang sudah normal. Ya, walaupun tadi dikatakan bahwa Subarasi bisa untuk menurunkan hipertensi. Dok, bagaimana dengan yang normal ataukah yang rendah? Ya, ini tidak akan bekerja pada kondisi-kondisi yang seperti itu. Kenapa dari seperti itu? Kita kembali lagi bahwa ini adalah jenis makanan kesehatan. Tentu ada kondisi yang alamiah yang bisa dimiliki oleh tubuh kita untuk mengatur keseimbangan itu. Itu jawaban dari saya ya terhadap pertanyaan-pertanyaan bahwa takutnya nanti terjadi satu hipotensi akibat dari meminum Subarasi bagi penderita yang sudah memiliki tekanan darah yang normal ataukah memang kebiasaan memiliki tekanan darah yang di bawah dari normal ya. Kemudian selalu menjaga kadar gula ya dengan melakukan pengecekan rutin, kemudian mengelola stres dengan istirahat yang cukup ya. Nah, jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu ya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kita? Apakah perusahaan tempat kita bekerja? Di rumah ada suami ataukah istri? Ataukah diri kita sendiri? Ya, saya lemparkan ini ke audiens, ke para peserta ya, dan para peserta tentu juga sudah bisa menjawabnya ya. Demikian yang dapat saya sharing pada sore hari ini. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Ya, saya kembalikan ke Pak Angga. Silakan Pak Angga. Yes. Oke, thank you, Dok. Kita langsung masuk ke tanya jawab ya berarti? Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, boleh.
Dok, ini ada yang tanya, Dok. Saya pernah dapat informasi bahwa penyebab sumbatan pembuluh darah itu bukan dari kolesterol, tetapi dari trombosit yang hiperaktif. Gimana kalau menurut dokter? Ya, penyumbatan pembuluh darah itu bisa dari berbagai faktor. Ya, kalau terjadi satu proses peradangan seperti tadi saya sampaikan, terjadi proses peradangan. Peradangan itu akan istilahnya menjadi inisiasi untuk terjadinya pengumpulan trombosit. Ya, trombosit yang kita tahu kan itu sebagai apa namanya sebagai penyumbatan ya, menyumbat satu kondisi yang normal. Tapi kalau terjadi penyumbatan yang abnormal, ya abnormal itu juga mengakibatkan satu penumpukan trombosit yang bisa-bisa nanti juga akan menyebabkan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah arteri ya. Sangat akan berisiko sekali bila mana pembuluh darah arteri itu akan terjadi tersumbat oleh trombosit. Nah, bagi penderita yang memiliki kolesterol yang normal, sekali lagi ya, yang normal, itu memang potensi terjadinya penumpukan ataukah pengentalan di dalam darah memang kecil, ya. Nah, kalau kecil artinya apa? Aliran darah dalam pembuluh darah tersebut itu lancar. Nah, kalau terjadi kelancaran aliran darah, berarti kan potensi untuk pengendapan dari kolesterol maupun trigliserid itu kan kecil sekali. Ya itulah kita katakan bahwa kalau dalam kondisi yang normal, ya dalam kondisi yang normal, maka aliran darah di dalam pembuluh darah itu pasti juga akan normal, ya. Ditambah lagi, ya ini sekali lagi saya ingin sampaikan, ditambah lagi dengan kondisi permukaan dari pembuluh darah itu dalam kondisi yang normal, ya tidak terjadi kerusakan ya akibat dari peradangan misalnya, ya itu pun juga pasti akan mempengaruhi juga. Jadi memang saya sangat sangat hati-hati untuk memberikan statement begini ya, bahwa agregasi trombosit bisa menyebabkan penumpukan trombosit ya memang ya. Kolesterol yang normal ya punya potensi tapi kecil saya katakan ya. Nah, ini kenapa? Karena ada faktor yang lain yang bisa mempengaruhi itu. Ya. Jadi itu jawaban saya, Pak. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Siap, oke. Dok, mau tanya kalau misalkan ekonominya kurang nih, terus harusnya, let's say kita bilang konsumsi itu 2 suba dan 2 utsuk, contoh misalkan. Hmm. Tapi karena ekonominya kurang, dananya kurang, bonusnya kurang, nah jadi konsumsi ini misalkan kayak cuman entah kita pilih mau 1 suba atau 1 utsuk per hari. Nah, kira-kira dok, ada saran nggak apa mending kalau misalkan harusnya 4, cuman jadi 2, apa mending kita tumpukin di Subarasi atau di Utsukushi? Ini pertanyaannya dalam catatan kita nggak kenapa-napa, hanya untuk jaga. Tapi mungkin udah ada umur gitu loh dok, jadi takut gitu kan. Ya, untuk menjaga kesehatan seperti tadi saya sampaikan ya tidak hanya kita terpaku pada makanan kesehatan ya ataukah kita menjaga pola makan. Jadi kita tentu juga harus satu sinergi ya dengan tadi sudah saya sampaikan ya mengenai apa namanya menjaga pola hidup ya, menjaga kebiasaan hal-hal yang tidak baik seperti alkohol, merokok dan sebagainya. Ya kalau misalnya kita ingin untuk menambahkan satu makanan kesehatan, kalau saran saya melihat dari paten-paten yang dimiliki ya sepanjang kita memang tidak memiliki sakit ya, sakit yang berhubungan dengan memang kegunaan dari produk tertentu, saya sarankan SOP Subarasi ya. Karena kalau saya melihat dari patennya itu memang untuk menjaga kesehatan sel ya, menjaga kesehatan sel, memperbaiki sel yang mati dan yang rusak ya dengan kemampuan kombinasi dengan melancarkan aliran darahnya itu akan sudah cukup buat untuk menambahkan nutrisi buat tubuh kita. Ya, sekali lagi itu kalau dalam kondisi yang memang
keinginan untuk menambahkan apa namanya, makanan kesehatan. Tapi sekali lagi saya sampaikan di forum ini ya, kita dalam hal ingin menjaga kesehatan, kita jangan terlalu terpaku pada satu produk ya, atau satu upaya. Kita harus bersinergikan dengan upaya yang lain ya. Ini contoh yang kecil yang saya anggap AFC ini punya satu apa ya, istilahnya mempersiapkan bagian dari keinginan kita untuk tetap menjaga kesehatan. Ini contoh aja. Dari sebelum-sebelumnya kan kita hanya membuat suatu program, misalnya program seminar kesehatan setiap sore hari. Artinya kita ingin memberdayakan member untuk selalu aware dengan kesehatan melalui satu seminar kesehatan. Tapi belakangan ini mulai sebulan yang lalu itu sudah ada satu acara olahraga ya, ada yang zumba, ada yang yoga, ada yang apa namanya olahraga yang lain ya. Itu satu upaya yang sangat baik sekali ya. Makanya sinerginya adalah dari sisi kesehatan ya, teman-teman kita di apa namanya di member kita sudah harapannya adalah sama-sama sudah mengkonsumsi SOP serat, SOP 100, SOP Subarasi maupun dari konsultasi secara rutin ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada seminar-seminar kesehatan yang seperti ini sudah kita lakukan. Jadi sudah menambah satu kemampuan lebih. Kemudian sekarang sudah ditambahkan lagi acara-acara setiap hari Selasa, misalnya ada olahraga, hari Jumat juga ada olahraga gitu misalnya. Itu juga mengikutkan para member kita tuh untuk memulai lagi kita untuk beraktivitas begitu. Ya. Jadi saya anggap ini ya AFC the best ya untuk membuat satu program-program di mana tidak hanya melulu tentang bisnis, melulu tentang produk ya, tapi ini sudah mengalih ke penyiapan fisik kita menjadi lebih sehat ya, baik dari sisi nutrisi maupun dari sisi kesehatan olahraga. Oke. Ini sudah agak melenceng sedikit pembahasan saya, tapi itu ingin saya sampaikan Pak Angga. Siap. Ya. Oke. Next. Kalau misalkan dana kurang, minum di bawah takaran yang seharusnya, oh ini sama, perbaikan yang terjadi gimana, permukaan atau gimana ekspektasi edukasi kita ke member. Ini pertanyaan dari STR ini, kita harus tahu dia sakit atau enggak. Kalau misalkan dia sakit, sakitnya itu apa, ya kan? Biar lebih jelas, biar ditanyain juga lebih jelas. Dokter Buana tambah muda dan seger. Widih. Konsumsi suba berapa dok katanya tuh? Ya kalau saya sekali lagi saya minumnya sehari 1 saset saja ya. Jadi 1 saset buat saya sudah menjadi itulah kebutuhan saya. Ya buktinya ada member yang memberikan apresiasi, wah tambah muda, ya terima kasih atas apresiasinya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang lain 1 saset mungkin tidak cukup ya, silakan tambahkan tambahkan dosisnya, mau 2 saset, mau 3 saset silakan. Ya itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tapi buat yang sakit, nah ini ya, buat yang sakit tentu kebutuhannya pasti akan lebih besar daripada yang sehat. Ya itu saja. Berapa dosisnya dok? Ya sesuaikan dengan kebutuhannya. Artinya kalau pasien tersebut sudah mendapatkan manfaatnya, ya perubahan yang dia alami sudah membaik contohnya, ya berarti itulah dosisnya dia, ya dosis minimalnya dia. Dok boleh nggak ditingkatkan? Boleh, silakan, ya sesuai dengan kemampuan finansialnya, sesuai dengan kemampuan tubuhnya bisa menerima ataukah tidak tambahan dari dosis tersebut. Itu yang saya ingin garis bawahi. Ya. Oke, next-nya ada contoh kasus. Dok, saya mau tanya, suami saya mengalami penurunan fungsi ginjal. Ginjalnya mengecil dan harus rutin konsumsi obat hipertensi dan vitamin ginjal. Nah, waktu berobat di Penang, dikatakan harus kurangin konsumsi protein, karena kan ginjal ya dok. Ya. Nah, yang mau ditanya itu, kalau disuruh kurangin konsumsi protein, apa bisa konsumsi Subarasi, maksudnya apa nggak kenapa-napa atau gimana gitu loh dok?
Ya, ini banyak yang ditanyakan oleh beberapa member ya, beberapa calon-calon member, beberapa pasien ya, ketakutannya akan konsumsi protein. Ya, protein yang dimaksud itu adalah protein dengan molekul yang besar ya. Molekul yang besar itu kalau dikonsumsi memang akan menyebabkan fungsi ginjal akan lebih berat lagi dia untuk bekerja. Sedangkan dari sisi kemampuannya namanya sudah gagal ginjal kan begitu. Ya. Jadi yang dimasukkan adalah kurangi asupan protein adalah protein yang dengan molekul yang besar misalnya ya. Nah, sedangkan Subarasi ini atau KSOP 100 yang sebelumnya ini kan molekulnya kecil sekali, yang nano size ya, nggak bisa dibayangin dan namanya nano size gitu ya. 1/9 gitu ya. Ya, 1/9. Kecil sekali lah gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir bahwa ketakutan akan protein. Memang Subarasi itu kandungannya memang ada yang protein ya, memang kandungannya protein, asam amino ya, tetapi ukurannya itu sudah nano size. Jadi nggak usah dan produk ini sudah dihasilkan dengan cara yang sangat-sangat melalui suatu proses yang sangat sangat canggih sekali prosesnya, sehingga makanan yang kita konsumsi sekarang ini memiliki molekul yang sangat kecil sekali ya. Jadi jangan usah khawatir menurut saya ya. Oke, hipertensi, belum pernah nih dok, kekuatan. Bentar ya dok, saya lagi cari pertanyaan yang pas. Ya. Karena beberapa pertanyaannya tuh sama, jadi yang barusan pasti kan udah kejawab. Atau bisa kita berikan audiens untuk langsung tanya Pak Angga kalau misalnya memang harus itu. Boleh, ini Sudah ada kok angkat tangan ini pertanyaannya. bisa ya. Ini yang pertanyaan soalnya ada beberapa yang tadi juga nanyanya mungkin pas lagi acara ya, jadi saya scroll ke atas jauh banget nggak ketemu. Mungkin teman-teman yang mau ini yang kira-kira belum, saya mungkin ke skip, diulang aja nggak apa-apa pertanyaannya. Ini ada yang 4 orang yang raise hand Pak. Mungkin ada yang dia nanya langsung bisa diberikan Pak, diakses. Soalnya kalau raise hand belum tentu mau nanya dok, biasanya cuma mencet iseng. Oh gitu. Saya setahun lebih udah iniin Zoom, kalau raise hand itu kadang-kadang mungkin kepencet ya. Kepencet Oh, atau mungkin emang ini tombol apa sih dipencet terus raise hand gitu loh. ya, ya. Kadang-kadang. Yang mau bertanya, mungkin boleh kalau yang mau tanya langsung nggak apa-apa kan bisa nanti saya langsung bacain. Ya. Siap. Apa mungkin saya buka ya? Saya buka suaranya ya dok, biar tanya sama dokter langsung gimana dok? Ya, boleh, boleh, boleh Pak. Boleh ya? Ya. Nah, halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, dengan Bu Ayu ya. Ya, betul sekali. Ya, Bu, ada yang mau ditanyain, Bu? Saya Bu Ayu Dina dari Palembang, downline-nya Pak Daniel dari Banjarmasin. Oke. Saya ingin bertanya, Dok, untuk saya kan kebetulan saya menderita penyakit asma sama mah kronis. Nah, udah beberapa bulan konsumsi Utsukushi sama Subarasi satu-satu satu hari. Jadi per harinya 1 saset masing-masing. Nah, mohon izin dok, mohon petunjuk. Apakah sudah sesuai maksudnya dok? Soalnya dalam budget saya sesuainya sebegitu gitu dok. Izin petunjuk. Makasih dokter.
Ya, kalau dengan satu saset Subarasi, satu saset Ursukusi, Ibu merasakan perbaikan, ya, perbaikan kondisi yang tadinya asmanya kambuh, sekarang sudah tidak kambuh lagi, ataukah kambuhnya mungkin sudah lama gitu baru kambuh lagi. Sakit lambungnya yang biasanya nyeri setiap pagi misalnya, sekarang sudah tidak nyeri lagi, misal. Ya, dengan dosis yang seperti itu sudah cukup. Ya berarti memang dosisnya Ibu Dina adalah memang seperti itu ya. Dok, apakah boleh saya tingkatkan misalnya? Oh ya silakan. Dengan dosis yang kecil aja misalnya sudah membaik ya, harapannya mungkin perbaikannya akan lebih cepat lagi kalau misalnya dosisnya akan dinaikkan gitu ya. Tapi hati-hati ya, maksudnya hati-hati itu secara pelan-pelan saja dinaikkannya ya. Itu pendapat saya Ibu Dina. Ya, terima kasih dok. Selamat sore dok. Thank you, Bu. Oke, next-nya mau ada yang tanya lagi nih. Ada ini mungkin saya lihat ada dari Bu Maya mau nanya langsung juga. Sebentar kita ini. Selamat Halo. sore dok. Sore Pangga sama Dokter Buana. Ya, silakan Bu mau tanya. Nih, jadi gini dok, aku kan ada tempat presentasi ada sama temanku. Nah, terus papanya itu kan ada sakit ginjal. Kebetulan mamaku juga sakit ginjal dan udah lama sih meninggal. Nah, aku kan sempat setahu aku kan kalau sakit ginjal itu kan nggak ada yang benar-benar jadi pulih banget ya. Nah, temanku itu jadi gini, aku kan sempat presentasi nama Subarasi sama Utsukushi. Nah, jadi dia bilang gini, kalau seandainya aku konsumsi ini, aku bisa berhentiin untuk, jadi ada, dia bilang sih vitamin Minerva sama, sebentar ya dok, aku coba cek dulu ya. Minerva sama Serva Plus dok. Nah, itu aku mau nanya, itu vitamin atau emang obat untuk ginjal gitu ya? Nah, terus itu apa harus dengan berjalannya waktu itu bisa diberhentiin karena dia kasihan papanya itu karena kan kalau ginjal kan mengenai ini ya kalau kebanyakan obat atau apa itu kan bisa lebih rusakin gitu ya. Kayak gitu sih dok. Makasih. Ya, kalau saya tidak pernah memberikan anjuran bahwa pasien bila mana sudah mengkonsumsi Subarasi maupun Utsukushi, maka obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu harus dihentikan. Saya nggak pernah memberikan anjuran yang seperti itu ya. Dokter-dokter juga yang mengisi Zoom kesehatan juga tidak pernah menganjurkan seperti itu. Nah, kombinasi terapi yang diberikan oleh dokter, kemudian support dengan makanan kesehatan ini itu sangat bersinergi sekali dalam penyembuhan, dalam perbaikan kondisi ya. Harapannya ya dalam kondisi yang rutin, mengkonsumsi Subarasi yang rutin dan Utsukushi misalnya, itu akan memperbaiki sel-sel. Itu yang paling penting dulu ya, memperbaiki sel-sel. Tentu harapannya berapa lama ya, kita tidak bisa menentukan beberapa lama, tergantung dari ya beratnya penyakit yang diderita oleh pasien itu. Dalam kondisi pasien dengan gagal ginjal contoh ya, gagal ginjal tentu untuk memperbaiki ataukah membuat kondisi ke normal itu jelas tidak mungkin ya. Saya katakan jelas tidak mungkin, tetapi ada kondisi-kondisi yang bisa diperbaiki ya. Contoh ini dalam kondisi misalnya habis menjalani hemodialisa misalnya ya, kondisinya drop ya oleh karena mungkin kehilangan albumin, kehilangan sel-sel darah dan sebagainya ya. Dengan mengkonsumsi Subarasi ya harapannya sel-sel darah ya itu semakin lama semakin bertumbuh kembali ya, sel-sel yang ada di dalam glomerulus misalnya ada yang diperbaiki ya, sehingga tidak banyak kehilangan nutrisi yang harusnya bisa tertahankan dan itu tidak keluar.
Nah, berbeda sekali kalau sana tidak ada nutrisi-nutrisi yang bisa untuk membuat perbaikan itu. Jadi menurut saya tidak ada hal yang rugi yang kita bilang mana memang kita ditakutkan oleh hal-hal berita-berita yang sedikit boleh tanda petik menyesatkan begitu ya. Jangan banyak meminum makanan protein dan lain sebagainya. Memang ini sebenarnya mengandung protein begitu ya. Tetapi yakin bahwa kondisi akan membaik ya, kondisi akan membaik walaupun itu tidak bisa menyembuhkan ya. Ini yang patut kita syukuri ya Ibu Maya ya. Itu yang patut kita syukuri. Nah, mengenai obat-obatan tadi yang saya tidak terlalu tahu persis ya kandungan obatnya itu seperti apa, tapi sepanjang itu memang untuk memperbaiki untuk ginjalnya ya, saya kira masih tetap diminumkan aja. Oke, semoga menjawab ya Bu Maya. Oke, kita ini lagi, ada yang mau tanya lagi. Siap, sama-sama Bu. Tadi ada yang mau tanya lagi, saya lupa namanya siapa nih. Saya mau tanya. Oh ini, Bu Nurmala Dewi Simanjuntak. Nah, silakan Bu, kalau mau tanya langsung boleh. Terima kasih Pak Host, terima kasih dokter. Saya mau bertanya, ini baru-baru ini ada teman saya yang sharing sama saya, kalau dia terkena tumor selaput otak. Jadi dia sudah berobat ke Penang, tapi belakangan ini itu mulai kumat lagi gitu. Jadi yang mau saya tanyakan, apa kira-kira yang bisa saya sarankan untuk dia konsumsi produk AFC ini gitu Dok. Itu aja, terima kasih. Oke. Ya. Kalau untuk tumor selaput otak ya, kalau sepanjang itu memang ini biasanya sih sudah ke arah cancer ya. Nah, kalau untuk cancer itu tidak hanya berhubungan dengan kansernya saja, tetapi kondisi umum secara kondisi tubuh secara umum yang dipengaruhi ya. Nah, anjuran saya bagi penderita kanker ya, walaupun Otsukushi adalah memiliki paten untuk anti tumor yang memang seringkali itu dipakai sebagai untuk yang dianjurkan pertama kali untuk terapi bagi pasien yang mengalami tumor ataukah kanker. Tapi saran saya kalau sudah mengarah ke kanker, saran saya adalah minum kedua-duanya. Ya, baik Otsukushi maupun SOP-Subarashi ya. Jadi Otsukushi itu bisa untuk terapi tumornya ya dengan kemampuan paten-paten yang lainnya tentunya ya. Sedangkan Subarashi itu adalah untuk menggantikan sel-sel yang mati dan yang rusak. Jadi sekarang ini boleh dibilang mana lebih cepat, yang mana lebih mampu, mana lebih kuat antara tubuh yang sel-sel yang normal maupun ataukah sel-sel yang ganas itu gitu. Jadi memang alangkah baiknya kita sarankan untuk minum keduanya. Itu Ibu Nurmala ya. Oke. Semoga menjawab ya Ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya lagi. Ini ada yang tanya, Dok. Dok, kalau lagi terkena sirosis, boleh divaksin nggak? Kalau nggak boleh, apa cukup dengan minum suba dan utsu untuk menjaga imun? Ya, ini pertanyaan bonus sih, Dok, tentang vaksin. Kalau soal vaksin pada penderita sirosis, saya tidak bisa menjawab ya karena itu bukan kompetensi saya. Ya silakan berkonsultasi dengan dokter yang merawat sirosisnya sampai saat ini ya, mungkin ke dokter penyakit dalam ataukah dokter konsultan gastrohepatologi ya. Nah, kalau untuk
menanyakan tentang produk AFC. Kalau sirusis memang lebih pada pemakaian ke usukusi ya, karena di sana ada untuk hepatitis C seperti itu ya. Tapi kalau lebih lengkapnya lagi ya silakan ditambahkan dengan SOP Subarasi. Oke. Oke. Saya mau bertanya. Waduh, banyak banget. Ini deh saya pilih satu pertanyaan terakhir deh sebentar. Ini soalnya semakin banyak yang bertanya. Waktu semakin menipis dan semakin banyak yang bertanya. Sebentar, saya cek dulu. Untuk anak yang Dok, ini ada pertanyaan, saya cari yang paling umum. Ini ada yang nanya, Dok. Dok, kalau misalkan untuk anak, let's say ya balita sih ini, anak balita yang mungkin di sini dia nggak bilang sakitnya apa, cuman mungkin hanya untuk menjaga. Apakah butuh, Dok, kalau untuk anak balita yang baru kayak ini empasi atau apa kayak begitu, butuh nggak sih masih produk kita apa? Belum butuh karena masih kecil, regenerasi selnya masih bagus juga, apa segala macam gitu loh, Dok. Ya kalau kita ngikutin teorinya ya yang memang untuk dipakai untuk proses regenerasi sel biasanya memang tidak butuh ya, karena namanya anak-anak ya, stem cell-nya masih cukup penuh gitu ya, masih cukup banyak, jadi kemampuan untuk regenerasi selnya itu masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki satu kondisi, misal ini seringkali kan anak-anak mengalami alergi misal ya, atau mengalami penyakit-penyakit yang lain ya. Saya kira tidak ada yang harus kita tunda untuk pemberian produk AFC ini sesuai dengan paten yang dimiliki dari produk AFC ya, silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi sudah disampaikan bahwa anak ini tidak mengalami sakit apapun, ya tidak memiliki satu penyakit yang spesifik misalnya seperti itu, ya antara minum dengan tidak itu saya kira tidak ada salahnya ya. Silakan kalau tidak mau diminum juga nggak apa-apa. Kalau mau diminum alangkah baiknya. Itu sih jawaban dari saya, Pak. Oke. Oke, berarti kalau dari teorinya tuh berarti belum terlalu membutuhkan. Cuman kalau emang punya gejala-gejala penyakit yang mungkin kita belum tahu apa gitu loh, tapi emang ini udah pasti ini nih gitu loh. Ya. Baru itu diberikan sesuai takaran yang cocoknya aja ya, Dok ya. Betul, ya. Kan anak-anak seringkali misal ini mengalami diare ya, atau dia mengalami flu, batuk, begitu kan. Kondisi-kondisi yang seperti itu kan kalau dibilang tidak pernah sakit kan sangat mustahil gitu ya, pasti pernah sakit lah gitu ya. Nah kalau untuk ingin menjaga kondisi yang seperti itu ya silakan, mau minum SOP Subarasi juga silakan, mau minum usukusi untuk perbaikan nutrisi untuk usus misalnya, karena kita tahu bahwa peningkatan imunitas berasal memang dari usus ya dipersilakan aja, atau mau diberikan kedua-duanya juga nggak ada salahnya, malah itu kan lebih baik lagi. Oke. Kira-kira berapa, Dok? Kalau saran dari dokter, saran aja, Dok. Maksudnya dengan kalau misalkan contoh dengan penyakit-penyakit mungkin yang tadi dokter bilang ada kayak diare atau apa segala macam kayak begitu. Ya. Saran dari dokter berapa takarannya untuk balita? Kita pakai ukuran, misalnya kita pakai ukuran 12 tahun ya. Karena obat-obatan kan memakai juga ukuran 12 tahun. Kalau 12 tahun ke bawah, kalau saya sarankan setengah-setengah saset sehari. Ya. Kalau di atas dari 12 tahun, ya itu boleh memakai 3/4, misalnya kita mau coba dari awal yang kecil-kecil misalnya, atau mau langsung juga 1 saset ya silakan. Jadi masalah. Oke. Ya. Oke, kayaknya sekian percakapan kita hari ini, teman-teman. Dokter juga, ini soalnya semakin banyak yang bertanya dan soalnya ini saya di Jakarta, Dokter Buana di Bali, kan tahu bedanya sejam ya teman-teman. Kasihan, maksudnya udah jamnya makan siang ya Dok di sana mah. Makan siang, makan malam ya.
Jadi mohon maaf mungkin buat yang pertanyaannya belum bisa saya bacain. Mungkin nanti kalau ada topik yang seperti ini mungkin bisa kalau jodoh saya bacain. Karena saya juga bacain kan pertanyaannya nggak yang dari orangnya itu aja. Saya roll, saya ganti setiap minggu. Oh iya, kayak minggu lalu saya bacain pertanyaan orang ini, oke minggu depannya saya bacain yang lain. Jadi yang lain bakal dapat giliran. Boleh japri Terima aja kok kasih. Pak. Nggak. Ya, Ya, boleh juga. teman-teman dimanapun silakan mungkin punya upline yang tahu nomor HP saya, silakan di japri ya, minta pendampingan untuk apa namanya merekomendasikan satu informasi sakit apa, dosis apa ya, silakan aja, dengan senang hati saya untuk berbagi ya. Oke, kalau gitu. Thank you teman-teman waktunya di weekend ini udah nemenin kita di acara seminar hari ini. Thank you buat Dr. Buana juga waktunya. Sama-sama Pak Angga. Ya. Thank you ilmunya, sharingnya yang sangat berguna buat teman-teman karena teman-teman semua tadi tertarik banget pertanyaannya nggak berhenti. Saya lihat kan. Berarti semenarik itu. Jadi thank you. Saya tutup acara hari ini. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Thank you, Dok. Dr. Riz. Terima kasih semuanya.